direstui Erick Thohir ikut Piala Presiden. Malaysia buat turnamen receh lagi, ingin saingi Piala Presiden Indonesia? Tentu targetnya ya sama, semua uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil dengan perhitungan. Piala Presiden, turnamen pramusim kebanggaan Indonesia, kembali menyita perhatian publik. Namun kali ini bukan soal persaingan antar klub atau kejutan dari tim-tim kuda hitam, melainkan karena kabar mengejutkan, Erick Thohir, tokoh sentral di balik banyak kemajuan sepak bola Indonesia, disebut-sebut tidak mendapat restu untuk ikut serta dalam penyelenggaraan turnamen ini. Di saat yang bersamaan, Malaysia, negara tetangga yang kerap dibandingkan dengan Indonesia dalam urusan sepak bola, kembali membuat gebrakan. Mereka meluncurkan turnamen baru, namun sayangnya, publik menilainya sebagai receh, atau setidaknya jauh dari kualitas dan atmosfer Piala Presiden. Pertanyaannya, apakah ini bagian dari strategi untuk menyaingi Indonesia di panggung regional? Erick Thohir dan Piala Presiden. Apa yang sebenarnya terjadi? Erick Thohir bukanlah nama asing dalam dunia olahraga Indonesia. Selain menjabat sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI, ia dikenal punya perhatian besar terhadap kemajuan sepak bola nasional, termasuk terhadap turnamen-turnamen lokal seperti Piala Presiden. Namun tahun ini, kabarnya, ia tidak diberi izin atau restu untuk terlibat secara langsung. Belum jelas alasan pastinya. Apakah karena konflik kepentingan, tekanan politik, atau ada motif lain di balik layar? Yang jelas, absennya figur sekuat Erick menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada pihak yang tak nyaman dengan dominasi atau pengaruh besar yang ia miliki di ranah sepak bola nasional? Ataukah ini hanya bagian dari dinamika internal yang biasa terjadi dalam organisasi besar? Malaysia dan turnamen, tandingan, yang dipertanyakan. Di seberang Selat Malaka, Malaysia tampaknya tak ingin kalah pamor. Beberapa waktu lalu mereka mengumumkan peluncuran turnamen baru yang digadang-gadang sebagai ajang untuk menghidupkan kembali semangat sepak bola nasional mereka. Namun sayangnya, alih-alih dipuji, turnamen itu justru ramai dicibir oleh netizen Indonesia dan sebagian pengamat sepak bola karena dianggap tidak kompetitif dan terlalu dipaksakan. Turnamen yang masih minim peserta top, fasilitas seadanya, dan gaung yang belum terasa di luar negeri membuat banyak pihak menyebutnya sebagai turnamen receh. Tapi apakah ini semata-mata turnamen biasa? Atau justru ada ambisi terselubung di baliknya? Persaingan halus Indonesia-Malaysia di dunia sepak bola. Sejak lama, Indonesia dan Malaysia memiliki rivalitas yang tak hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga dalam hal kebijakan, promosi liga, hingga branding turnamen. Piala Presiden telah menjadi simbol kekuatan Liga Indonesia dalam membangun atmosfer sepak bola modern, dengan penonton yang membludak dan siaran yang menjangkau jutaan orang. Melihat kesuksesan ini, tak heran jika Malaysia ingin mencoba mengikuti jejak serupa. Namun bedanya, alih-alih mengembangkan dengan pondasi kuat, mereka terkesan terburu-buru, dan hasilnya belum mampu menandingi kemegahan Piala Presiden. Ada apa di balik semua ini? Beberapa pengamat menilai bahwa dua peristiwa ini, tidak direstuinya Erick Thohir di Piala Presiden dan munculnya turnamen, tandingan, di Malaysia, bisa jadi punya korelasi tak langsung. Dunia sepak bola, seperti politik, kerap diwarnai oleh pertarungan kepentingan dan citra. Bisa jadi ada kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak ingin sepak bola Indonesia terlalu mendominasi kawasan. Atau mungkin juga, ini hanyalah dinamika biasa, dan publik terlalu cepat menarik kesimpulan. Tapi satu hal yang jelas, sepak bola Asia Tenggara kini bukan hanya soal skill dan strategi, tetapi juga gengsi dan positioning. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Absennya Erick Thohir dari Piala Presiden bisa jadi membuat turnamen kehilangan sedikit daya magisnya, setidaknya dalam hal promosi dan diplomasi. Di sisi lain, Malaysia yang mencoba mengangkat pamor lewat turnamen baru justru mendapat sorotan negatif dari publik. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini?
Dan kemana arah persaingan sepak bola Asia Tenggara akan berlabuh? Untuk sementara, Piala Presiden Indonesia masih jauh lebih unggul, baik dari sisi kualitas pertandingan, dukungan sponsor, maupun jumlah penonton. Namun kompetisi sejati tak hanya soal menang hari ini, melainkan juga bagaimana membangun masa depan yang berkelanjutan. Sementara itu, di sisi lain, Malaysia kembali menggelar turnamen sepak bola baru yang dianggap kurang berkualitas. Langkah ini memicu pertanyaan, apakah Malaysia sengaja menciptakan turnamen dengan kualitas rendah untuk menyaingi Piala Presiden Indonesia? Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai situasi ini dan mencoba mencari tahu apakah ada motif tersembunyi di balik kebijakan tersebut. Ketegangan di balik Piala Presiden. Piala Presiden telah menjadi ajang penting dalam kalender sepak bola Indonesia, tidak hanya sebagai turnamen pramusim, tetapi juga sebagai platform untuk memperkenalkan bakat-bakat muda dan meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Namun, keputusan untuk tidak mengizinkan Erick Thohir berpartisipasi menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari keputusan tersebut. Malaysia, turnamen baru dengan kualitas diragukan. Sementara itu, Malaysia kembali menggelar turnamen sepak bola baru yang kualitasnya diragukan. Beberapa pihak menilai bahwa turnamen ini tidak lebih dari sekadar turnamen receh yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sepak bola di negara tersebut. Namun, ada anggapan bahwa langkah ini mungkin merupakan strategi untuk menyaingi Piala Presiden Indonesia dengan harapan dapat menarik perhatian publik dan media internasional. Apakah ada motif tersembunyi? Melihat kedua fenomena ini, muncul pertanyaan apakah ada motif tersembunyi di balik kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak terkait. Apakah keputusan untuk tidak mengizinkan Erick Thohir berpartisipasi dalam Piala Presiden merupakan bagian dari upaya untuk melemahkan posisi Indonesia di dunia sepak bola regional? Di sisi lain, apakah Malaysia sengaja menciptakan turnamen dengan kualitas rendah untuk menciptakan kesan bahwa mereka juga aktif dalam mengembangkan sepak bola, meskipun kualitasnya tidak sebanding dengan Piala Presiden Indonesia? Kesimpulan, situasi ini menunjukkan bahwa dunia sepak bola tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis di lapangan, tetapi juga oleh dinamika politik dan strategi yang lebih luas. Penting bagi kita untuk tetap kritis dan objektif dalam menilai setiap kebijakan dan perkembangan yang terjadi, agar kita dapat memahami gambaran besar dan mengambil langkah yang tepat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Apakah Malaysia benar-benar berusaha menyaingi Piala Presiden Indonesia? Ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, dunia sepak bola Asia Tenggara semakin menarik untuk diikuti, dengan persaingan yang semakin ketat dan penuh dinamika.